Pada akhirnya dia akan menuju kepada mengembangkan seni budaya di Bali khususnya. Karena bagaimanapun kalau nantinya setiap ogoh-ogoh yang dibuat dan setelah dibuang itu menyebabkan pencemaran, tentu ini juga kurang bijaksana ya. Sudah diharapkan ke depan dan sudah dari tahun-tahun kemarin juga sudah diterapkan pembuatan ogoh-ogoh menggunakan bahan-bahan organik. Ogoh-ogoh dalam kebudayaan Bali menggambarkan kepribadian Butakala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Butakala merupakan kekuatan atau bu alam semesta dan waktu atau kala yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan ogoh-ogoh, Butakala digambarkan sebagai sosok yang besar, menakutkan dan berwujud raksasa. Filosofi ogoh-ogoh di Bali dalam agama Hindu ada konsep yang bernama nyomye, yaitu sarana untuk mengubah hal negatif menjadi unsur positif, dan ogoh-ogoh adalah bentuk nyomye dalam wujud nyata atau skala. Sementara nyomye niskala atau tak terlihat, dalam rangka nyepi, masyarakat umumnya melakukan upacara taur kesanga. Ogoh-ogoh biasanya menggunakan gabus atau styrofoam, namun ada pula yang menggunakan bahan ramah lingkungan seperti dari batang bambu dan kertas semen bekas. Proses pembuatannya terbilang cukup lama karena bisa mencapai hingga berminggu-minggu sebelum nyepi. Ogoh-ogoh menjadi bagian dari rangkaian upacara agama sehari sebelum nyepi. Rangkaian upacara yang disebut butayatnya ini terdiri dari ritual pecaruan dan pengerupukan. Pecaruan atau mecaru yaitu upacara persembahan aneka caru atau sesaji kepada Butakala. Ogoh-ogoh sebenarnya itu maknanya yang utama sebenarnya hanya simbolik saja sebenarnya. Pertamanya simbolik daripada melepaskan unsur keraksasaan, kebutaan, kegelapan. Sebenarnya dalam kata tapi namun karena berkembangnya budaya di Bali, ogoh-ogoh dijadikan masuk dalam upacara biar masuk ke budaya. Sedangkan ogoh-ogoh sendiri itu sebenarnya kan inspirasi daripada anak-anak supaya dia punya suatu kreativitas. Nomor satu ini kan itu dia kreativitas. Pada akhirnya dia akan menuju kepada mengembangkan seni budaya di Bali khususnya. Oleh sebab itu ogoh-ogoh itu pada saat dibuatkan ogoh-ogoh merupakan simbol daripada Butakala, di mana di dalam area nyepi itu kita kan untuk menghilangkan Butakala. Sebenarnya Butakala yang ada di langit yang di badan kita sendiri. Namun secara visual dibuatkan suatu dibuatkan suatu simbol-simbol berupa ogoh-ogoh itu. Makanya ogoh-ogoh itu simbol dari raksasa. Nah, permasalahannya sekarang itu ogoh-ogoh kan banyak yang dibuat dulu dari styrofoam segala yang sangat akan merusak lingkungan kita sendiri apabila itu dibakar. Nyepi kita yakini sebagai budaya yang memang cukup menarik ya di internasional ya. Kenapa nyepi ini menarik? Ya tentu ada kreasi-kreasi termasuk kreativitas anak-anak muda dengan menciptakan ogoh-ogoh ya. Yang kita tahu dari sejarahnya ogoh-ogoh ini kan baru ya. Artinya kalau dulu orang nyepi kan tanpa ogoh-ogoh. Nah sekarang ada tambahan kreativitas sebagai simbol daripada budaya kegiatan nyepi ya. Namun demikian dengan adanya kreativitas ini kita berharap bahwa kita selalu harus memperhatikan keseimbangan alam ini ya. Karena bagaimanapun kalau nantinya setiap ogoh-ogoh yang dibuat dan setelah dibuang itu menyebabkan pencemaran, tentu ini juga kurang bijaksana ya. Kita selalu berharap bahwa keseimbangan Trita Karana ini baik terhadap Tuhan, pawongan dan pelemahan kita harus jaga, terutama di pelemahan ya. Karena alam kita ini kan di Bali di samping sempit, tanahnya subur ya, jangan sampai terkontaminasi oleh sampah plastik ya.
Dan Pergub 97 2018 sudah jelas mengatur bagaimana masyarakat dalam membuat ogoh-ogoh itu jangan sampai menggunakan plastik, styrofoam dan lain sebagainya yang bisa mencemarkan ya. Apalagi kalau dibakar itu juga berbahaya untuk lingkungan ya. Pergub 97 2018 ya, itu sangat peraturan gubernur yang sangat bagus dalam hal penanggulangan sampah plastik ya, di mana pemerintah sudah menggalakkan yang mana sangat meminimais penggunaan daripada barang-barang berbahan plastik, yang mana di setiap toserba ataupun supermarket sudah dilarang menggunakan tas kresek begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian sudah beralih ke kain, kertas yang ramah dengan lingkungan. Sudah berkaitan dengan Hari Raya Nyepi, sudah barang tentu sebelum Hari Raya Nyepi ada yang namanya pengerupukan ya, di mana masyarakat Bali pada umumnya membuat ogoh-ogoh. Nah, di mana dulu ogoh-ogoh karena ingin praktis, ada bahan-bahan yang digunakan yang dari plastik yang susah didaur ulang, yang tidak ramah lingkungan. Nah, sekarang sudah diharapkan ke depan dan sudah dari tahun-tahun kemarin juga sudah diterapkan pembuatan ogoh-ogoh menggunakan bahan-bahan organik. Pada umumnya, ogoh-ogoh terbuat dari bambu yang dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah karakter yang diinginkan, baik itu berupa tokoh pewayangan atau tema lainnya. Namun kini ogoh-ogoh mulai dimodifikasi oleh sejumlah perajin, bahan bambu atau kayu dianggap terlalu berat dan rumit, kini diganti dengan gabus. Selain lebih ringan, ogoh-ogoh gabus ini juga mampu menjadi inspirasi bagi warga yang hendak menggunakan ogoh-ogoh sebagai dekorasi. Hal ini disebabkan karena bahan styrofoam lebih mudah untuk menghasilkan bentuk 3 dimensi yang lebih bagus. Namun sejalan dengan kerusakan lingkungan, saat ini penggunaan styrofoam pada ogoh-ogoh mulai dikurangi. Pemerintah sekarang lebih mengedepankan pada bahan baku yang ramah lingkungan sehingga nanti tidak menambah dan mempercepat rusaknya lingkungan. Pemerintah mengharapkan bahan ogoh-ogoh itu bikinlah bahan-bahan yang tidak kalau dibakar mengganggu daripada lingkungan. Misalnya katakanlah dibuat dari rangka bambu, ini bulunya katakan pakai bulu perasok, bungkus pakai dengan kertas, barangkali begitu, atau barangkali dari rumput-rumput atau dari jerami yang diatur demikian rupa. Memang mencarinya sulit memang, namun harus jauh hari dipersiapkan bahan-bahan itu sendiri. Terus di perasok itu kan buat dari daun daun perasok direndam pakai air lama, begitu baru tidak keluar serat-seratnya, itu agak lama mungkin perasok itu. Namun sekarang perasok sudah menjadi bahan komoditi, artinya banyak yang menjual yang sudah jadi, sehingga umat kita atau masyarakat kita, terutama anak-anak yang membuat ogoh-ogoh itu sendiri sebenarnya tidak kesulitan menjadi perasok, namun lebih cenderung mereka lebih cepat membuat ogoh itu, makanya mereka pakai styrofoam yang justru yang dilarang oleh, dilarang oleh pemerintah, yang itu dilarang dalam tanda kutip, bahwa itu akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, kita kan bagaimana kita mempertahankan daripada budaya kita tentang Trihita itu sendiri, jadi ajaran umat Hindu itu sendiri, supaya gimana kita harus memelihara lingkungan. Mereka menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan, seperti kayak kemarin itu yang menjadi juara saya lihat, itu mereka menggunakan daun bawang, ya kan ada bawang di bawahnya itu kan ada akar-akarnya. Nah itu ya
itu ada serai ya, yang mana dan juga rambutnya ada yang menggunakan praksok itu juga dari daun-daunan ya, dari batang pohon. Nah ini yang mereka cari dan gunakan untuk dalam pembuatan ogoh-ogoh. Nah sehingga pemerintah secara umum sekarang begitu juga desa adat memberikan ruang dan wadah untuk para pemuda, para masyarakat mengkreativitas ya, daripada kreativitas anak-anak itu tumbuh dia dalam hal pembuatan ogoh-ogoh ya, sehingga artinya terjagalah ya daripada kreativitas anak-anak, di mana mereka juga antusiasmenya dalam artian selalu antusias dalam pembuatan ogoh-ogoh, di mana mereka juga tidak meninggalkan adat dan budayanya. Mereka adat dan budayanya ini jadi kental yang sama anak-anak muda kita. Kaum milenial dengan adanya berbagai informasi di media sosial, biasanya dia akan lebih cepat menyesuaikan ya. Dan ini sudah kita lihat beberapa kegiatan pembuatan ogoh-ogoh itu sudah minimalis sekali penggunaan daripada bahan-bahan plastik ya. Ini sudah paling tidak nanti dia menggunakan koran, udah itu bambu dan lain sebagainya. Ini sudah cukup baik ya. Namun yang paling penting kesadaran ini harus terus ditingkatkan dan terus diingatkan bahwa pencemaran lingkungan ini cukup berbahaya. Karena Bali sangat mengandalkan daripada alam untuk kepentingan pariwisata ya. Dan ke depan masyarakat yang hadir ke Bali, jika ada persoalan lingkungan yang tidak ramah, udah itu persoalan daripada pencemaran, tentu ini tidak menarik dan orang akan berpikir datang ke Bali. Apalagi Bali ini sangat sempit ya. Kalau terjadi pencemaran udara, pencemaran sungai, udah itu di tanah begitu ya, semuanya akan terganggu begitu. Munculnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan plastik dan kerusakan lingkungan Bali yang saat ini semakin parah. Penerapan di awal tahun pembentukannya diterapkan, salah satunya jika masyarakat ingin belanja ke warung atau pusat perbelanjaan lainnya, diwajibkan untuk membawa tas barang. Hal ini juga diterapkan dalam pembuatan ogoh-ogoh untuk kepentingan lomba maupun sebagai sarana dari sebuah rangkaian upacara. Dalam pawai atau lomba ogoh-ogoh biasanya panitia menentukan syarat pembuatan patung ini untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi untuk lomba memang kebanyakan tidak memperbolehkan styrofoam. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat patung ini bervariasi, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Lamanya proses pembuatan patung tergantung dari kerumitan desain, ukuran, hingga jumlah orang yang mengerjakan. Kita tentu bersyukur ya bahwa kita memiliki adat budaya ya yang selalu berkembang ya. Namun kalau perkembangan adat budaya ini memberatkan daripada warga, udah itu cenderung berkompetisi dengan biaya mahal ya. Dan itu barang-barang yang dibeli cukup mahal. Sehingga ini juga akan menyebabkan partisipasi masyarakat berkurang ya. Karena permintaan terlalu tinggi ya. Dan di satu tempat orang terlalu banyak bikin ogoh-ogoh ya. Anak-anak kecil bikin semua kreativitas ya. Kalau ini tidak mampu dijawab oleh lingkungan, termasuk masyarakat kurang memberikan perhatian dalam sumbangan, ini juga akan menyebabkan konflik ya. Karena kan semua orang yang membuat ogoh-ogoh ini mengharapkan ada partisipasi atau sumbangannya. Dan sumbangan ini jangan sampai menyebabkan orang tertekan di lingkungan itu. Jika tidak ada kemampuan untuk menyumbang, akhirnya menjadi polemik di masyarakat ya. Ini kita juga sangat penting berharap bahwa pembuatan ogoh-ogoh itu tetap juga harus diatur di satu banjar apakah satu yang dibuat oleh Seketruna itu ya. Jangan
semuanya berlomba-lomba membuat ogoh-ogoh, dan pada akhirnya ini akan kekurangan dana yang menyebabkan orang berkonflik di masyarakat. Bali ini dikenal karena adat dan budayanya, yaitu yang kita harus jaga sampai saat ini, dan saya rasa kedepannya pun generasi penerus juga harus menjaga adat dan budaya kita tersebut. Tidak juga lupa bagaimana dalam melakukan kreativitas, baik itu membuat ogoh-ogoh maupun kreativitas yang lain, juga tidak mengindahkan, harus mengindahkan yang juga namanya kebersihan dan ramah lingkungan. Itu yang paling penting. Karena apa? Bali ini kecil, ya. Kalau sampahnya tidak bisa didaur menjadi sesuatu hal yang positif. Misalnya kalau organik kan dia bisa hancur, ya. Dengan demikian Bali ini akan menjadi subur. Kalau sekarang ini sampah plastik banyak, sampah yang memang berbahan kimia banyak. Nah, ini yang memang kita harus pikirkan. Dan juga saya terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali yang sudah membuat peraturan gubernur nomor 97 tahun 2018. Itu sangat bermanfaat bagi Bali, bagi kehidupan kita, karena meminimais yang namanya sampah non-organik. Selain untuk kebaikan alam, juga menjadi bagian dari menjaga tradisi keterampilan mengulat atau merangkai bambu menjadi bentuk raksasa yang bernilai seni. Bahan alami yang digunakan sejak dahulu telah menjadi warisan para leluhur, tentunya ingin agar alam ini tetap dijaga. Tentunya adat budaya ini jika dihilangkan sangat sayang, jika punah hanya karena memakai styrofoam lebih mudah membentuk dan alasan lainnya. Nyepi pada hakikatnya adalah perayaan yang jauh dari ingar-bingar guna mengembalikan keseimbangan alam. Pada malam sebelum catur berata penyepian, ogoh-ogoh diarak warga keliling Banjar atau desa dengan nyala obor. Selesai diarak, raksasa simbol kejahatan harus dimusnahkan dengan dibakar di perempatan jalan atau kuburan. Jika pembakaran menyebabkan polusi yang merusak alam, apalah artinya? Padahal sebelum nyepi, umat Hindu Bali melaksanakan upacara Tawur Agung untuk pengembalian keseimbangan alam. Membakar ogoh-ogoh janganlah sembarangan lah. Bawalah umpamanya ke setro, tempat halaman itu di sana dibiarkan dibakar, dipelina di sana langsung dibakar. Jangan sebarang tempat dibakar, ada di pinggir jalan, bahkan ada bangkainya masih yang udah bakar, bekas-bekas besinya itu di pinggir jalan. Jadi kesannya itu tidak baik. Kesannya kumuh, jadi lingkungannya jadi kumuh jadi itu. Nah, sebaiknya kalau setelah acara ogoh-ogoh dipawaikan, diarak, kalau sudah selesai bawa ke lapangan atau ke setro, di sanalah dipelihara langsung dibakar. Sebaiknya sampai tuntas, sampai bersih. Jangan membakar begitu bakar api ditinggal, sehingga tidak semua terbakar, sisanya itu masih ada bawahnya. Itu kesannya itu kan tidak baik ya, apalagi ada besi, ada apa itu kan, besi ini bisa dimanfaatkan lagi. Ini kita banyak pantau di lapangan bahwa setelah pelaksanaan daripada perayaan ngerupuk ya, termasuk pengarakan ogoh-ogoh, cenderung pertama ada anak-anak yang kasihan kalau ogoh-ogohnya dibakar gitu ya. Padahal itu tujuannya adalah harus disomyo ya, dibakar gitu ya, sehingga dia kena biayanya mahal, dia akan pamerkan. Setelah dia pamerkan di suatu tempat, di tempat yang memang bukan untuk itu begitu ya, akhirnya menjadi barang rongsokan begitu ya, bahkan tidak enak dipandang karena sudah rusak dan lain sebagainya, apalagi penggunaan daripada bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan ya. Dan di saat dibakar pun kadang-kadang mulai tidak memperhatikan lingkungan ya, padahal di sekitar itu kalau ada angin dan berpotensi terjadi kebakaran ya. Ini juga harus diperhitungkan betul ya, tempat pembakaran, lingkungan yang memang tidak mungkin menyerempet daripada
lingkungan yang lainnya, apakah tumbuh-tumbuhan atau rumah atau tempat-tempat umum ya. Ini beberapa hal yang harus betul-betul diperhatikan dan menjadi perhatian daripada prajuru ya. Sehingga kalau memungkinkan sebaiknya memang itu disomio ya, biar sudah ikhlas lah. Begitu kita ikhlas melakukan kegiatan yadnya ya, termasuk seperangkat ogoh-ogohnya, maka kita juga ikhlas untuk mengorbankan itu untuk kepentingan disomio gitu ya. Kemajuan teknologi dan zaman tidak dapat dihindari dan berdampak pada segala bidang, begitu pula dalam pembuatan ogoh-ogoh. Masyarakat berlomba-lomba dari tahun ke tahun berinovasi terhadap ogoh-ogoh yang dibuat dengan memadukan kemajuan teknologi, sehingga saat diarak nantinya akan kelihatan menarik dan nampak lebih hidup. Misalnya dengan memadukan alat pengerah yang bisa diawasi dan diatur melalui remote control yang sudah diprogram ataupun gerakan manual. Hal ini sah-sah saja, namun jangan sampai nantinya merusak tatanan adat dan budaya Bali yang telah menjadi warisan. Saya rasa kalau memang sekarang kan anak-anak muda banyak berinovasi ya, ogoh-ogohnya bisa bergerak dengan menggunakan teknologi. Nah, kalau teknologi itu kan dia sifatnya tidak merusak lingkungan. Kalau saya rasa kalau memang tidak bisa menggunakan teknologi itu ya monoton, jadi bosan ya kan. Kalau memang mereka bisa, kenapa enggak? Tapi kan tidak merusak lingkungan. Kenapa saya bilang tidak merusak lingkungan? Karena teknologi yang dia pasang anak-anak itu kan bisa digunakan terus-menerus, tidak harus dimusnahkan. Misalnya kalau mereka pasang wire, kabel dan menggunakan sensor gerak begitu, setelah itu mereka ambil lagi, saya rasa itu mahal ya kan. Nah, sehingga mereka bisa gunakan di ogoh-ogoh tahun berikutnya. Nah, ini bahannya ya. Nah, bahan luarnya yang mana itu berbahan organik itu bisa dihancurkan sehingga kalau kita ngomong jangan menggunakan teknik yang modern. Teknik boleh modern tapi tetap menggunakan bahan-bahan organik. Kalau saya sih ya sebagai yang melihat di lapangan, kalau kita hanya melihat ogoh-ogoh, karena kan selalu ogoh-ogoh itu kadang-kadang menutun dia, ya kan, butuh kale apa. Nah, sekarang kalau sudah diberikan sentuhan-sentuhan modern yang mana tangannya bisa gerak, mulutnya bisa mengap-mengap supaya bisa menari seperti orang menari, ya itu sangat atraktif, menarik, dan itu memang sangat memungkinkan untuk bisa kreativitas anak-anak itu bisa berkembang terus. Dengan kemajuan teknologi, ogoh-ogoh itu sendiri kan sudah mulai menggunakan teknologi yang canggih lah, kata kalau yang dulu hanya ogoh-ogoh tidak menggunakan mesin, sekarang ogoh-ogoh bisa bergerak dengan mesin, dengan teknologi mesin mekanik. Misalnya lehernya bergerak, tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, dibuatkan dengan teknologi mekanik. Nah, itu sebenarnya tidak merusak budaya, sebenarnya lebih bagus malah. Artinya ada suatu kreativitas daripada kaum milenial, kalau anak muda ini bisa dia mengembangkan kreativitas melalui ogoh-ogoh itu sendiri. Dan dari situ dia mendapatkan suatu pelajaran teknik-teknik untuk mengembangkan dirinya di dalam, katakanlah dia bikin robot, itu kan sama dengan hal membuat robot sebenarnya. Nah, itu sangat penting sekali menurut saya. Menurut si itu sangat bagus. Menurut si, kalau ada ogoh-ogoh menggunakan alat-alat yang mekanik seperti itu mengarah kepada mereka itu sudah punya daya kreativitas. Saat ini menjadi sebuah persoalan di saat ada beberapa ogoh-ogoh yang telah dibuat dan diupacarai kemudian diarak saat pengerupukan, namun usai itu bukannya dibakar melainkan dijual. Keputusan ini tentunya menimbulkan sebuah pro kontra di masyarakat, di mana satu sisi ogoh-ogoh dinilai bagian dari sebuah seni yang bisa dimasukkan ke dalam paket wisata dengan tujuan profit.
Di sisi lain, ogoh-ogoh yang diarak saat pengerupukan sebelumnya telah diupacarai sehingga tidak etis untuk dijual, karena setelah diupacarai, ogoh-ogoh tersebut memiliki nilai magis maupun spiritual yang telah dipercaya dalam ajaran agama Hindu. Hendaknya masyarakat dapat memisahkan mana ogoh-ogoh yang dipergunakan untuk komersial dan mana untuk upacara, sehingga adat dan budaya Bali tetap terjaga. Dengan berkembangnya kreativitas masyarakat, kreativitas anak muda, kreativitas pemuda, daripada ogoh-ogoh itu, yang awalnya sebenarnya ogoh itu kan ada kaitannya dengan hari Nyepi, pengerupukan, tapi kan berkembang. Nah, jadi ogoh-ogoh bisa di komoditi dijual ke masyarakat pada luar negeri, katakanlah begitu. Jadi banyak tamu-tamu asing yang berminat membeli ogoh-ogoh itu sendiri. Nah, ini permasalahan lagi muncul baru lagi. Nah, sebenarnya ogoh-ogoh yang dipakai upakara, janganlah dijual lah. Karena itu sudah diupakarai dan sudah artinya sebelumnya itu kan dipas-pas dulu pakai upacara. Kalau dijual itu kan tidak baik rasanya. Sepertinya kita menjual budaya, adat, agama kita sendiri. Nah, ini permasalahannya. Upacara-upacara itu kalau bisa dihindarilah. Kalau mau bikin komoditi yang ogoh yang dijual, bikinlah dari awal, jangan dipakai ogoh-ogoh untuk upakara ini. Yang kaitan dengan hari raya Nyepi, bikinlah ogoh-ogoh khusus untuk dijual. Kalau ogoh-ogoh yang kita arak akan kita arak-arak keliling desa itu kan sudah diplas-pas dan dipakai dibawa, nah itu memang harus dimusnahkan, paling tidak dinetralkan kembali ya. Dan banyak anak-anak juga menggunakan bisa rangkanya bisa dipakai tahun depan. Tapi kalau memang ada yang menjual khusus ogoh-ogoh untuk dijual, membuat ogoh-ogoh untuk dijual, itu sah-sah saja. Tapi tidak ogoh-ogoh yang setelah digunakan dalam arak-arakan itu dijual. Nah, ini yang memang mungkin para budayawan dan yang mengerti mengenai adat agama ya kan. Nah, itu memang harus menerangkan secara detail. Kalau saya takut salah kalau kita ngomong mana itu boleh dan tidaknya. Tapi kalau menurut pendapat saya sih sepertinya makna dari dulu ogoh-ogoh itu dibuat setelah keliling desa itu dibakar di kuburan dulu kalau seingat saya ya. Nah, sekarang karena mahalnya pembuatan ogoh-ogoh, setelah ogoh-ogoh itu diarak keliling desa, setelah itu kalau masih bagus nanti kembali dibawa ke Bali Banyar dengan menetralkan kembali, daripada setelah diplas-pas kan paling dinetralkan, paling ada pemangku yang menetralkan dan ditaruh di Bali Banyar kembali. Hal yang tidak kalah pentingnya yakni bagaimana dalam arak-arakan ogoh-ogoh nantinya keamanan dan ketertiban rangkaian upacara Nyepi ini terlaksanakan dengan baik. Mengingat tahun ini adalah tahun politik dan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, tentunya jika terjadi gesekan ataupun gangguan keamanan akan sangat berpengaruh pada citra pariwisata maupun merusak dari rangkaian upacara itu sendiri. Saat arak-arakan ogoh-ogoh atau malam pengerupukan, kadangkala menjadi momen yang riskan terjadinya gesekan antar pemilik ogoh-ogoh sehingga perlu kesadaran semua pihak untuk bisa menahan diri. Pembuatan ogoh-ogoh dengan styrofoam yang sangat mengancam kesehatan kepada para pembuat ogoh-ogoh itu sendiri, warga sekitar bahkan lingkungan hidup dan orang-orang terdekat yang diakibatkan dari limbah maupun bahaya zat kimia yang terkandung dalam styrofoam tersebut. Ogoh-ogoh hendaknya bisa menjadi satu cara anak muda Bali belajar dengan sastra Hindu yang dijadikan dasar cerita dalam ogoh-ogoh, sehingga tetap beregenerasi sampai anak cucunya di masa mendatang. Penggunaan styrofoam memang lebih gampang dalam membuat ogoh-ogoh dan hasil yang diperoleh juga lebih bagus. Namun biaya yang dikeluarkan juga lebih mahal. Bukan itu saja, bahan ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan.
Hendaknya masyarakat berhenti menggunakan styrofoam dan beralih ke bambu dan kertas bekas. Membuat ogoh-ogoh dengan ngulat jauh lebih sehat, hemat, dan ramah lingkungan, serta mampu juga untuk menumbuhkan sikap gotong royong.